Cassandra tuh adalah salah satu bentuk target fitnah kami gitu, kayak Cassandra rasis banget ya gitu, apa aja gitu, dia anti rezim gitu-gitu. Gue penasaran banget sama novelnya. So novelnya baca 10 juta kali. Malah banyak orang gitu ya, 10 juta kali ya, bukan cuma satu orang doang. Kalau satu orang kayak apa sih gak ngerti nih, 10 juta. Gue udah pakai wardrobe, udah apa gitu kan. Gincu gimana sih? Gincu. Om Mardhani lewat, baru bangun tidur, baru kayak, halo guys gitu. Ganteng deh. Ganteng dari lain. Lupakan. Ini syuting tuh lumayan rada lama, gara-gara Pak Arwin ini lagi kampanye syuting sehat. Callingan pagi dan pulangnya itu di bawah jam 12 malam. Wah, Cinderella banget lah gitu. Kiku itu kan dia sempat masuk di PLL, Pretty Little Liars Review. Ngeliatin Kiku syuting, terus kan juga gatel gitu kan. Aduh, ngerti gak sih kayak, aduh pengen acting deh gue gitu. Halo Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner dan kali ini sama gua Bayu Indra Permana. Kita udah kehadiran tamu nih, ada pemain dari series Mantan Tapi Menikah, ada G Pamungkas. Tepuk tangan dong. Halo, terima kasih. Udah main ke Tribun Corner dan bawa series Mantan Tapi Menikah. Ya. Biasanya yang menikah tuh teman atau sahabat nih. Ini tuh mantan tapi menikah nih, boleh mungkin jelasin apa belum kelarkah nih kisah cintanya mantan tapi menikah atau seperti apa? Nah, ini orang mungkin kalau misalkan ini kan emang besar di Wattpad. Oh iya. Di Wattpad, novel. Orang tuh bakal bingung ya soal judulnya Mantan Tapi Menikah. Ini lebih kayak spoiler gitu kan. Tapi kalau di Wattpad itu dijelasin, jadi ada satu perempuan namanya Ana, dia punya satu mantan dan juga satu sahabat yang juga mantannya juga, gitu. Oh, jadi sahabatnya juga mantannya? Sahabat juga mantan. Jadi Ana ini punya 2 mantan. Tapi kalau dalam di View original series ini, Mantan Tapi Menikah adalah Ana yang diperankan oleh Aureli. Dia memiliki satu mantan namanya Saka yang diperankan oleh Omar Daniel dan sahabatnya yang diam-diam tuh suka sama dia, yaitu gua. Oh, kalau belum jadi mantan? Enggak, justru kalau sini bedanya tuh itu. Iya. Beda itu. Tapi ya di sini tuh bakal yang dimainkannya adalah ketika ada orang ini jadi mantan nih. Terus bertahun-tahun kemudian udah lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu dan dia menjadi atasan, jadi bosnya. Gitu tuh kan resek banget tuh di situ. Awkward-awkwardnya tuh berasa banget. Awkward-awkwardnya dan emang bener tadi yang dibilang sama lu, Bay, ada sesuatu yang nggak selesai. Gitu di salah satu pihak kan bisa gitu kan, kalau putus kan satunya itu bilang selesai, satunya bilang enggak masih belum selesai kok ini. Nah, itu tuh ada tuh. Oke. Kalau soal peran lu sendiri di sini sebagai apa nih? Gue itu Bayu itu adalah sahabatnya Ana. Gue sahabatnya yang diam-diam suka sama dia selama kurang lebih 10 tahun. Gue sendiri itu berperan sebagai, gue adalah dosen ekonomi. Karena Ana juga jurusan ekonomi, gue juga jurusan ekonomi, dan Saka yang diperankan oleh Omar Daniel juga jurusan ekonomi, tapi gue ujung-ujung jadi dosen. Gue suka sama Ana, gue cuma punya sahabat tuh 2 doang, yaitu Ana, sama satu itu yang diperankan oleh Cassandra Lee, yaitu Tata. Menariknya gini, cinta segitiga gitu. Gue naksir sama Ana diem-diem, Tata naksir sama Bayu diem-diem, gitu. Jadi ada cinta segitiga di situnya. Kalau dari karakter sendiri, apa yang ngebedain sama si Bayu nih? Oh, gue nih. Jadi kalau misalkan Bayu itu kan lebih gak bisa ngobrol sama cewek, lebih pemalu gitu. Iya. Nah, gue bukannya gampang ngobrol sama cewek, apa ya, lebih tepatnya mesum. Gue tuh lebih ke mesum. Udah menikah. Ya, dulu gitu kan. Dulu ya. Cuma masih bisa. Ya, dikit. Enggak. Jangan. Ini tonton istri gue ini, jangan. Kalau gue lebih ke kayak apa ya? Lebih ke kayak cair aja gitu kalau misalkan ngobrol sama lawan jenis. Kalau Bayu tuh bener-bener kikuk banget, bener-bener kayak kaku banget kayak gitu. Mungkin bedanya lebih di situ sih. Sama Bayu memiliki sahabat perempuan, kalau gue nggak punya. Masa? Gue nggak punya. Gue tuh menolak ya. Meskipun kalau gue ngeliat, iya ada yang bisa sahabatan nih. Iya. Tapi gue tuh menolak kalau masa sih secara idealis tuh cowok bisa ya sahabatan sama cewek gitu. Lu gimana? Lu punya nggak sahabat cewek? Oh, nggak ada sih. Nggak ada kan? Kan tuh pasti ada tuh, ada kayak garis abu-abu aja sih sebenarnya. Iya, ya gue juga kayak bagus. Kalaupun ada yang relasi terdekat gua dengan perempuan itu palingan kayak abang adek gitu. Kayak gue punya Aci Resti, dia komika perempuan yang
dia adalah adik perempuan yang gue nggak pernah punya. Paling gitu doang. Tapi nggak punya sahabat perempuan bukan berarti menghindari kecemburuan gitu, bukan? Oh enggak. Gue takutnya tuh apa ya? Gue takut kalau misalkan gue punya sahabat perempuan, mungkin akan tumbuh satu rasa gitu. Habisnya kan, ya lu nggak bisa pungkiri, lu udah lihat gue kan, gue good looking banget. Jadi apa ya, kayak gue banyak yang bilang gue tuh kayak orang yang suka sama lu gitu. Banyak banget. Gue waktu itu pernah ada polling, ini data kuantitatif gitu. Karena gue tuh mirip Matias Mucus waktu muda. Matias Mucus muda. Bagus, pemilihannya bagus. Matias Mucus dan Rudy Wawor disatukan tuh jadi gue gitu. Jadi kok kenapa tua banget deh. Penontonnya di googling. Ya mungkin Cok Simbara lah, Cok Simbara atau Dokter Merah Perkawinan lah ya. Oh, jadi makan umurnya kena nih. Iya. Hanya sayang tuh Paris. Jadi apa namanya, kalau si Bayu ini dia Kiko ketemu cewek, terus kemudian maksudnya hal-hal apa yang akhirnya menantang buat lu sebagai karakter Bayu ini yang gue baru meranin ini karakter kayak gini nih. Jadi gue tuh selama ini penasaran sama sad boy. Lu kalau misalkan lu nonton drakor, banyak drakor tuh kan selalu ada sad boy gitu. Yang bikin penonton tuh jadi second lead syndrome gitu, yang kenapa jadi manis sih, harusnya sama dia nih gitu. Nah, itu gue penasaran gitu. Iya, nah gue selalu penasaran kapan gue dapat peran seperti ini. Nah, pas gue dapat Bayu, gue tuh kayak seneng banget, kayak doa gue terjamah gitu. Makasih Allah. Terjamah banget soalnya. Iya. Oke, kok terjamah gitu sih? Emang terjamah gitu ya? Itu kan teraba ya. Oke. Iya kayak gitu. Dan ini ngebuka gue banget, ngebuka mata. Jadi kayak gue baru menyadari kayak, oh ini ya perasaan seorang sahabat yang bertahun-tahun tapi tetap dalam friend zone. Karena gue belum pernah ngerasain itu juga. Gue punya temen yang seperti itu, tapi gue nggak pernah berada dalam sepatu mereka gitu. Jadi dan cukup menarik juga di sini Bayu, yang dia tuh pengen banget ngomong kalau gue sayang sama lu loh. Tapi takut ketika dia udah melewati garis itu, berarti udah nggak bisa dianggap sahabat lagi nih gitu. Apakah persahabatan kita hancur nih kayak gitu-gitu. Berarti lu juga termasuk orang yang susah mengungkapkan perasaan nggak? Kan tadi kayak Bayu juga termasuk susah buat mengungkapkan perasaannya ke si Ana nih. Gua tuh gampang untuk mengungkapkan perasaan. Tapi gue itu susah untuk lebih dari suka atau sayang gitu. Jadi ada orang tuh yang kayak apa ya, ada orang yang gampang suka. Nah, kalau gue tuh susah untuk suka. Harus melewati beberapa kayak oke, dia ini ini kayaknya menarik nih, gue suka nih gitu. Harus ada tahapan itu. Nah, gue itu untuk suka sama orang, untuk suka dalam hal lebih ke perasaan apa sih, kayak emosi ya, emosi bukan yang kayak suka gue suka banget sama lu gitu, tapi kayak gue naksir sama lu nih gitu. Itu tuh susah banget. Tapi ketika itu udah tercapai, gue cenderung akan mengungkapkan langsung. Gue bilang gue suka sama lu nih, gue deketin ya. Prosesnya panjang untuk sampai perasaan itu lah ya. Kayak waktu gue sama bini gue aja tuh, gue kan dikenalin sama sahabat gue, Radit. Radit kenalin gue, dan Kiku juga dikenalin sama gue dari sahabatnya dia, yaitu Ziza, which is suami istri kan. Iya. Nah, ya gue pas teleponan, gue bilang, tapi gue kayak berapa hari terus kayak, tapi kayak gue suka deh sama lu, ini gue deketin ya gitu. Terus dia kayak, kok tiba-tiba banget nih gitu. Ya nggak apa-apa, kalau emang nggak cocok ya udah. Gitu. Dan lu dapat gambaran cowok-cowok yang akhirnya Kiku ketemu cewek, terus akhirnya susah buat ngungkapin perasaan kayak gitu, lu dari mana tuh? Nah, gue itu ada beberapa. Nah, untuk Kikuknya itu gue nggak dapet. Jadi untuk Kikuknya itu gue ciptakan sendiri tuh. Ditambah lagi dibantu oleh skripnya yang udah cukup membantu. Tapi untuk gimana cara dia ngeliatin ceweknya atau suka-suka itu dari pengalaman gue waktu kuliah. Karena waktu kuliah tuh gue ada beberapa temen yang dia terjebak dalam friendzone tuh selama 7-8 tahun. Lu gak pernah ya friendzone? Gue gak pernah. Gak pernah, kan gue udah langsung kibar bendera dulu. Gue suka malu ya gitu. Gak mungkin friendzone tuh, udah kayak gimana nih gitu. Udah tahu lah gimana medan perangnya. Udah tahu gue, daripada kayak diem-diem, aku kira kamu temen. Gak mungkin, gue udah bilang gitu. Gue tuh lebih kayak gitu. Nah, gue ada beberapa temen yang gitu, jadi gue kayak, yang bahkan beberapa yang gue baru sadar pas udah mau lulus kuliah, terus lu ternyata suka. Tahu gitu nggak gue pacari. Gitu. Gue ada di titik itu. Gitu gak malu. Gue kayak sorry. Lu nggak bilang gitu. Lu nggak bilang. Kalau lu bilang nggak gue pacari.
Berarti juga ada pengalaman kayak disukain sama kan tadi si siapa Tata ya? Iya. Oh, Tata suka sama gua. Ya, pengalaman yang diam-diam ada yang suka sama lu gitu. Itu gua nggak tahu. Oh, nggak tahu. Itu gua nggak tahu. Ya, soalnya gimana ya? Gak ada yang pernah ngomong ke gua itu. Tapi kayak sebenarnya gua suka sama lu gak gitu. sepeka, maksudnya apa emang si Bayu juga sama kayak lu gak sepeka itu, kayak ada yang suka sama dia tapi dia nggak tahu? Enggak, Bayu tuh. Nah, yang menarik tentang Bayu di sini yang bedanya sama gua adalah gua tuh gak peka, as in gua itu gak peduli perasaan orang tuh kayak gimana. Jadi maksudnya tuh lebih ke kayak kalau ada orang suka sama gua nggak tahu karena gua nggak peduli. Dan kalau gua suka sama orang, gua nggak peduli apakah dia suka sama gua atau enggak. Yang penting gua suka malu. Gitu. Nah, Bayu itu lebih nggak peka adalah dia nggak mikirin perasaan orang lain dan perasaan dia mikirin perasaan Ana. Jadi dia kacamata kuda ke Ana doang. Kalau misalkan gue suka sama dia nih, tapi Ana nyaman nggak ya? Gitu. Jadi apapun yang dia lakukan itu ngarahnya buat Ana gitu. Ana adalah sebab dan akibat dia melakukan sesuatu. Gue melakukan sesuatu sebabnya kenapa ya supaya buat Ana. Nah, akibatnya adalah biar Ana apa kayak gitu-gitu. Itu kebalikannya banget sama gue. Menjadi sahabat Ana atau Aureli Moremas gimana nih selama proses syutingnya? Nah, menariknya adalah ini adalah project kedua gue sama Aureli. Aureli itu dia tuh apa ya, manis di luar tapi dalamnya komedi banget. Dia tuh orangnya komedi banget. Iya. Komedi lucu banget dia. Kocak, dia tuh kocak. Dia tuh yang kayak gitu, bener-bener gak ada jaimnya sama sekali. Orang yang menyenangkan, enak banget diajak kerja. Ditambah lagi di sini kan ada Cassandra, dan dia termasuk yang anak bungsunya di sini. Jadi semua orang tuh pasti ngebully dia, termasuk Omar Dada tuh kayak tuh kan Cassandra ini sombong banget dia. Terus kita kayak Cassandra tuh adalah salah satu bentuk target fitnah kami gitu, kayak Cassandra rasis banget ya. Gitu apa aja gitu. Dia anti rezim gitu-gitu. Tentang paling kecil. Tentang paling kecil. Dan Omar juga enak banget. Jadi ini semuanya enak banget, tapi kalau misalkan kita ngomongin kerjasama sama Aureli ya, Aureli sangat amat dia menyenangkan dan dia mempermudah, kayak gampang bagi Bayu untuk naksir sama Aureli, untuk naksir sama Ana. Itu gampang banget. Jadi itu mempermudahkan banget gitu. Dan apalagi ya? Ya mungkin banget kalau misalkan Bayu tuh suka gitu sama Ana, soalnya semua karakteristik yang Bayu cari di cewek itu ada di Ana, which is Ana itu pengertian, satu, dia itu menaruh keluarganya di atas posisi dia. Ana itu punya 2 adik kan, dan Ana tuh menjadi tulang punggung karena dia anaknya dipiatu, dan itu kebahagiaan adiknya yang dia kerja keras supaya adiknya apa gini. Which is itu adalah sesuatu yang jarang kita lihat ya di kehidupan sekarang ini kan. Jadi kayak ya iya, gampang banget untuk Bayu untuk bisa jatuh cinta sama Ana, itu gampang banget gitu. Seset boy apa nih si Bayu ini yang mau mendam perasaan ke Ana, terus kemudian sampai akhirnya nggak bisa kalau ketemu bikin kikuk gitu. Aduh, set boy-nya kayak gimana nih ya? Banget, gue tuh kayak ngebayangin kayak setiap ada momen-momen di mana ini Bayu nih kayak kalau misalkan oh ini nggak spoiler nih, episode 3 udah keluar kemarin. Episode 3 itu adalah saatnya Bayu tuh dikasih tahu sama Tata kayak, Bay, ini tuh Ana tuh kalau sama Saka ketemu lagi barangkali ntar CLBK. Takut dong Bayu. Pas Bayu mau nembak Ana udah pakai baju bagus, mau ngomongin perasaan ya, tiba-tiba Ana ngomongin Saka. Dan ngomonginnya sambil kayak tapi kan Saka kan gini sambil senyum-senyum. Lu bisa bayangin gak sih itu kayak diinjek-injek banget. Bayu tuh cuman bisa ngeliat sih. Iya. Di situ tuh di skrip cuma tulisannya tuh Bayu diam menyimak penjelasan Ana. Jadi Bayu cuman gini doang kayak gitu. Terus Ana abis itu tadi mau ngomong apa? Enggak jadi. Gitu kayak sedih banget Bayu tuh. Dan itu baru 1 episode ya. Itu ada berkali-kali Bayu tuh digituin sampai aduh pokoknya tuh kayak aduh jahat banget sih ya Allah. Gitu kenapa sih ini? Sakit banget posisi gitu tuh. Sakit. Dan yang menariknya lagi adalah gini kan gue kedapatan juga nih ketemu sama penulisnya. Iya. Terus gue tanya, kok lu bisa sih nulis kayak gini? Lu tau gak jawaban dia apa? Oh ini saya terinspirasi cerita nyata, cerita teman saya. Jadi emang beneran ada, cerita yang kayak gini tuh beneran ada. Cuman dia bumbu-bumbui aja, dia sugar coated aja. Tapi susah nggak akhirnya lu ngeterjemahin dari novel online kemudian pindah ke skrip dan jadi sebuah karakter? Nah untuk itu tuh gue nggak bisa jawab karena gue pas beberapa pemain ketika datang itu Pak Arwin kan sutradaranya, Pak Arwin bilang gini, tapi di sini emang
emang dari Wattpad dan udah 10 juta nih orang yang baca nih. Gitu. Terus terkenal, tapi kalian jangan baca ya. Karena saya nggak mau, katanya dia nggak mau. Karena kadang-kadang kan kita kan kalau misalkan udah baca novel terus kita baca skripnya kan pasti ada yang kayak kecampur-campur gitu. Nah dia nggak mau itu. Soalnya emang benar-benar beda ada pendekatan itu beda. Cuma garis besarnya disamain aja ya. Garis besarnya disamain. Tapi gue penasaran banget sama novelnya. So novelnya baca 10 juta kali. Banyak orang gitu ya 10 juta kali ya, bukan cuma satu orang doang. Kalau satu orang kayak apa sih gak ngerti nih, 10 juta kali. Dia sampai apa dialognya gitu. Baca apa kayak yang lain, kayak baca kitab suci kayak apa dia. Apa ya? Kitab suci. Tapi ada ini gak sih, dia kan sad boy, apa ada juga si Bayu ini air matanya, mainin air mata gitu, atau dia sebenarnya sedih dalam ekspresi aja? Ada. Ada satu momen di mana Bayu akhirnya dia nangis. Tapi itu masih ending, masih ending. Tapi itu adalah momen di mana Bayu tuh kayak, aduh gimana, gue pengen banget ceritain tapi ini spoiler, gue pengen banget karena bagus, karena apa ya kayak, aduh gimana ya. Tapi itu golden scene di series ini gak buat lo sendiri, adegan itu? Menurut gue, makanya bingung gue kayak ada beberapa yang kayak, aduh ini golden tapi enggak, ini juga golden, gimana ya gitu. Ya terserah, tapi terserah penonton sih kayak mungkin ini kayak golden Bayu. Soalnya ada banyak momen Bayu yang ya semoga nggak di take out ya, yang cukup mewakili perasaan orang yang terjebak di friend zone tuh. Dan semua sedih. Oh sedih banget. Ini kita ngomongin orang tuh yang lu naksir sama cewek selama 10 tahun. 10 tahun. Kemudian dia dengan bahagia ngomongin seseorang dan lu harus senyum. Sementara lu nahan jealous, lu nahan sedih, tapi di satu sisi gini, gue seneng ngelihat lu seneng, tapi kenapa harus orang itu sih yang bikin lu seneng gitu. Nah itu cukup yang kayak ada goldennya juga, dan juga ada di mana Bayu akhirnya ngerasain kayak, oh ini ya perasaan anak gitu. Nah gue cuman gitu doang nih, gue cuman bisa ngomong segitu doang karena itu cukup spoiler itu. Nah itu mungkin golden scene-nya. Aduh, ini aja spoiler gak deh. Aduh, bisa mati gue juga. Tapi buat seorang Ge Pamungkas untuk berakting sedih, terus kemudian mungkin ada air mata, itu susah nggak? Lu kan orang-orang yang tahu lagi Pamungkas komika. Nah itu dia makanya, gue tuh waktu syuting gara-gara warisan gue baru sadar gitu. Kantara pernah ngomong sama gue, Ge, tapi lu kan komik ya? Iya. Kok lu banyakan drama sih? Itu bagus sih. Terus gitu. Iya sih. Jadi baru sadar gitu kayak dari mayoritas film gua itu misal 70%-nya itu gua drama. Gua bahkan ada di film komedi, gua pernah ditaruh dalam film komedi di mana gua nggak berkomedi sama sekali. Jadi mungkin orang-orang atau produser sadar ya kalau gue itu sebenarnya cengeng dan nggak lucu. Jadi taruhnya tuh nangis aja ya. Gue kan meninggi nih gue udah sedih. Gue tuh kayak gue sedih banget gue. Bisa desa lucu banget lagi gitu. Udah lucu lagi. Ya tapi kebanyakan kalau kayak gini, gue itu salah satu komedian idola gue, kiblat gue itu adalah Robin Williams. Dan dia juga sama, dia tuh bisa ngelucu dan dia bisa sedih juga. Jim Carrey juga sama, dia melakukan itu. Jadi kayaknya tidak menutup kemungkinan kalau emang akan ada waktu di mana komika itu ternyata dia itu juga bisa loh deliver kesedihan, tidak hanya juga bisa yang... Iya kayak gitu. Kalau kita nggak usah ngelihat jauh-jauh di Hollywood, deh. Korea aja juga kayak gitu. Korea tuh beberapa aktor itu dia bisa drama dan dia bisa sedih juga. Tapi lu kan tadi si penulisnya bilang ini dari kisah nyata. Tapi lu bayangan lu ketika lu dengar ada orang yang 10 tahun memendam perasaan, terus akhirnya jadi seorang sad boy, itu tuh di pikiran lu sebagai orang yang mudah aja mengutarakan perasaan, mudah aja. Nah itu dia makanya gue gatel. Gue kayak, lu kenapa gak? Karena gini, ini nih ya, ini biasanya orang nanya pesan kesan lu apa sih di film ini. Tapi ini yang gue pengen sampein ya. Sebagai sad boy dan sebagai orang yang terjebak friendzone di sini ya, gue tuh pengen bilang hidup ini nih ada 2 tipe orang. Orang pertama adalah orang yang punya filsafat hidup, save the best for last. Nah, tapi ada orang kayak gue nih, bukannya kayak Bayu ya, kayak Ge Pamungkas, yang take the best while it lasts. Ibaratnya kayak ada orang kalau misalkan makan ayam nih, ayam crispy, kulit itu disisain dulu. Nah, ada orang tuh yang bakal makanin kulit itu dulu sebelum dimakan sama orang lain. Gitu. Jadi kayak, makanya gue bingung kayak Bayu nih, lu ngapain sih kalau suka sama orang kok lu
ngomong langsung aja, iya gue nunggu momen, ntar disalip begitu. 10 tahun udah kesalip orang, 10 bro. tahun masalahnya. Gue punya filsafat hidup. Lu kalau naksir sama cewek, kalau deketin, itu paling cepet sebulan, paling lama 3 bulan. Lebih dari 3 bulan udah temenan aja deh. Maksudnya kayak, ini gue udah ngasih yang terbaik kepada lu selama 3 bulan dan lu masih gak suka sama gue, berarti ya udah. 3 bulan gak ada respon udah lepas lah ya. Iya, kalau 3 bulan lu masih belum menemukan apa yang bisa lu suka dari gue, berarti ya udah nggak usah gue kejar lagi. Berarti iya buat apa gitu. Nah, sebulan itu yang paling cepat. Kalau berapa lama? Apa? Paling cepat berapa? Sebulan. Sebulan. Paling lamanya sebulan juga. Rata-rata sebulan. Paling lamanya sebulan juga. Sama Kak Kiku berapa lama? Sebulan. Dia sebulan kan. Sebulan. Pakai sebulan nih. Makanya kayak sebulan semua ya. Jadi makanya gue bingung banget kayak aduh gila 10 tahun lagi. Temen gue aja ada yang 6 bulan aja gue udah geleng-geleng pala. 6 bulan buat apa? 1 semester kuliah gitu. Tapi apa yang dipikiran seorang Giva Moas ketika ngedeketin perempuan supaya gue nggak mau jadi orang yang terjebak friendzone dan gue mau jadi seorang sad boy itu apa yang kenapa apa yang dipikiran gue supaya nggak masuk ke situ? Nah itu dia pada saat 2006 tahun 2006 itu tuh lagi in banget zaman friendzone. Jadi di zaman dulu kalau misalkan lu tahu friendzone dulu, terus baru tuh ada periode kakak adean. Ah iya, yang kakak adean. Ketemu gede. Iya gitu-gitu. Tapi ujung-ujungnya kayak kakak adean taunya lu sama istrian kayak gitulah ibaratnya. Nah, gue tuh banyak banget orang-orang atau teman-teman gue tuh yang terjebak dalam friendzone itu. Tapi lu nggak pernah kakak adean kayak gitu? Gue kakak adean. Iya. Kakak adean ada beberapa teman gue waktu di kampus. Gue masih ingat namanya sekarang siapa. Cia, ada Cia. Dia adalah seorang perempuan. Pasti dong. Asal Ambon. Dia melihat gue sebagai adik yang nggak pernah dia punya gitu. Dan dia galak banget kalau sama gue. Gue nggak kuliah, dia biar terus apa terus gitu-gitu. Iya dia yang galak. Kuliah lu mau lulus kapan gitu-gitu. Iya ada beberapa yang gitu yang kalau misalkan gue masih kayak oh iya karena gue nggak mungkin juga nih membangun kastil bersama istilah kasar itu sama mereka karena mereka emang nggak sesuai dengan kriteria perempuan idaman gue juga. Nah tapi ketika misalkan gue deketin cewek terus gue suka sama dia itu gue deketin gue tuh akan bilang awalnya tuh gue langsung bilang tapi laki-laki tuh menurut gue tuh nggak ada laki-laki tuh adalah makhluk yang dia nggak mungkin dia tuh laki-laki adalah makhluk yang ada maunya. Gue bilang gitu. Tapi lu tau nggak laki-laki itu adalah makhluk yang ada maunya? Maksudnya apa? Ya dia kalau misalkan deketin dulu masih zaman SMS, gitu kan. Kalau dia nelpon atau dia SMS ke cewek itu pasti ada maunya. Antara maunya itu antara dia nanya tugas, gitu. Kalau kuliah kan waktu itu, antara dia nanya tugas atau dia ya pengen dia suka sama ceweknya, gitu. Nah itu kan udah kayak gitu tuh, sampai dia masih nggak gitu, baru bilang, gue suka malu loh. Gitu. Untungnya sama ini nggak pernah ada yang kayak, jadi ini maksudnya apa ya gitu. Sebenarnya pas gue gitu kayak, nah lu nggak nanya tugas gitu. Dia ngomong gue gitu, lu nggak nanya tugas enggak? Ngomong yang lain. Cepet juga ya, gini ya gitu. Iya ya udah nikmatin aja, gue bilang gitu. Tapi pernah ada penolakan gitu selama penolakan? Pernah ada beberapa yang kayak tapi gue nganggepnya temen sih gitu dan gue juga lagi deket sama cowok dia ngomong gitu tapi gue bilang nggak apa-apa kalau misalkan emang nggak jadi ya udah kita we go separate ways aja tapi gue bakal nggak suka banget sama lu gue akan hantui lo seumur hidup gue tahu tempat tinggal orang tua lu diteror. Ada beberapa teman gue yang gitu yang awalnya teman terus gue suka tapi gara-gara nggak works yaudah jadi teman aja deh gitu. Berapa kali seorang Giva Moas pernah ditolak perempuan? Nembak. Ditolak terus lu udah mengutarakan tapi akhirnya ditolak. Oke, kalau nembak awal ditolak tapi habis itu keterima itu enggak? Bisa. Gimana sih bisa? Oh itu sekali. Jadi gue nembak terus ditolak nih waktu kuliah tuh gue nembak terus ditolak terus gue tembak lagi, abis itu diterima. Percobaan kedua? Itu alasannya gara-gara kecepetan. Lu tanya dong. Jedanya berapa lama? Lu tanya jadinya berapa lama? Sehari doang. Jadi pas gue nembak sebulan, sedikit kayak,
kita cuma deket sebulan doang nih gini. 11 hari lah gitu. Gue tembak lagi. 11 hari lah. Gue dalam hati mikir, apa dia ngincer tanggal cantik ya? Kita tanggal cantik nih. Oh iya sini emang Kamis Wegi. Ditembak malam tolak, paginya boleh deh kalau pagi ini. Sisanya tuh ditolak kalau nembak enggak itu dong. Sisanya tuh gue selalu slow but sure gitu kayak oh ya tenang pas udah fix gitu baru gue nembak. Berarti nggak ada pengalaman pahit cinta lu yang lu bawa ke si toko Bayu ini dong bang? Semua dari temen-temen lu aja dong berarti? Iya. Gak ada. Gue nggak pernah punya pengalaman. Pangeran cinta nih. Gue tuh lumayan apa ya Don Juan gue. Don Juan. Gue tuh makanya mikir, aduh dosa gue banyak banget ya karena mematahkan hati perempuan. Mematahkan hati perempuan. Ini pasti seneng nih mereka nih, lihat nih. Karena gue gini nih, nggak suka lagi. Nggak bercanda. Lu apa nih jadi bagus kok gini sih nih? Dilepas. Nah, sumbernya gimana nih? Pindah ke kelingking, lama-lama lepas sama kantongin. Sudah mulai tidak betah. Ya karena gue emang apa ya, kalau dulu tuh ya gitu susah suka sama cewek. Jadi sekalinya suka tuh kejar dan dapet gitu. Beruntung aja. Bukan ada temen gue kebalikannya tuh, kayak dia suka sama cewek tapi tiba-tiba pas lagi deket, wah ada yang cakep lagi. Dia deket lagi, parah banget. Belok tuh. Itu temen gue, ini cerita yang lucu nih. Ini temen gue yang sama ketika dia, gue gak bisa nyebut nama deh, jangan ntar gue dituntut lagi. Dia naksir sama cewek, dia nggak tahu ceweknya itu anak kembar. Dia ketemu sama adeknya di Paris Van Java. Jadi pas ketemu sama adeknya dia bilang, kamu tuker baju gitu. Terus adanya dengan kece gitu, iya bagusan yang mana? Yang tadi atau yang sekarang? Yang sekarang sih. Terus ngobrol-ngobrol, taunya kakaknya dateng. Kamu udah ketemu sama adek aku. Jadi dia berangkat dari kampus berdua. Terus pas sampai PVJ, aku ke toilet dulu ya. Toilet. Ya udah aku ke toilet juga. Cowoknya ke toilet. Pas balik-balik ada yang ngerespon lagi ngeladenin lagi. Ada yang ngeladenin karena udah berkali-kali kayak gitu. Iya, balik-balik ke gue ngomong, aduh gimana ya, gue tuh suka sama adeknya lagi gitu. Lu mah gampang suka. Tapi kan kembar ya kan paling bedanya apa? Itu dia kalau misalkan kalau lu suka sama cewek gak kembar. Iya. Terus ketemu yang satu lagi, lu kayak gue ngejar nih. Tapi kalau ini kan kembar ya, maksudnya kayak ini onder dealnya sama nih, cuman ganti software aja apa sih gitu. Gue suka yang ini software lebih lucu, lebih supel. Yang satu kaku banget gitu, yang satu receh gitu-gitu. Ngaruh banget tuh. Software gue suka, iya, aduh mekanik lah gitu. Aduh mekanik. Bingung. Anak zaman sekarang bang. Nah itu dia, ada orang yang gampang suka, yang dikit-dikit kayak, wah gue suka nih, wah gue cinlok lah, gue apalah. Nah gue tuh susah banget untuk kayak gitu. Karena gue emang suka, udah disukain sama banyak orang, jadi gue banyak yang bilang gue tuh kayak Omar Daniel suka kayak gitu. Omar Daniel. Nggak, Omar Daniel tapi di sini ganteng banget. Buat teman-teman yang suka sama Omar Daniel, di sini beneran mukanya Omar Daniel. Karena banyak banget yang pas MTM keluar banyak yang nyangka ini CGI semuanya. Itu Omar Daniel CGI ya? Enggak. Emang mukanya seganteng itu. Udah kalem, bos kaya gitu kan ya. Udah kalem, bos kaya. Gue tuh awal pakai baju tuh yang kayak ini baju ini. Gue ganteng banget. Saya ngomong aja. Gue ganteng banget nih. Omar Daniel lewat, belum make up. Halo, Ge. Udahlah, lupain lah. Belum make up lagi. Lupain. Belum make up lagi. Hapus. Kebanyakan memang udah pakai wardrobe. Gue udah pakai wardrobe, udah apa gitu kan. Wah, gincu gimana sih? Gincu. Omar Daniel lewat, baru bangun tidur, baru kayak, halo Ge. Gitu. Ganteng deh. Ganteng dari lain. Lupakan. Ini kapan sih syutingnya? Syutingnya itu tahun lalu apa? Desember. Desember tahun lalu, iya. Sebulan kah atau cuma 2 minggu aja? Enggak. Nah itu gue nggak tahu karena gini, jadi ini syuting tuh mungkin lumayan rada lama gara-gara Pak Arwin ini lagi kampanye syuting sehat. Jadi syutingnya itu tuh bener-bener callingan pagi dan pulangnya itu di bawah jam 12 malam. Wah, Cinderella banget lah gitu. Dan yang menariknya itu tidak terburu-buru. Biasa kan ada syuting yang diburu-buru gitu kayak, ayo cepetan syuting sekarang bentar 12 gitu. Ayo cepetan syuting gitu. Aktornya masih keramas gitu, udah datang suruh gitu. Nah, ini enggak terburu-buru, jadi kayak bener-bener enjoy banget. Syuting lebih lama. Gue tuh dapat berapa hari ya? Total syuting 3 bulan tapi gue fullnya 2 bulan. Gitu. Selesainya itu tanggal 20 Novemberan. Ini series
Gue berapa buat lu? 20 Desember, sorry. Apa? Ini series keberapa buat lu? Apa pertama atau? Pertama. Ini OTT pertama gua. Lucunya adalah dulu gua itu nemenin kan Kiko itu kan dia sempat masuk di PLL, Pretty Little Liars Iya. Review. Syuting di Bali, dan pada saat itu gua gak ada kegiatan, jadi Kiko bilang udah ke Bali aja temenin aku. Oke, boleh. Nah, gua duduk di Bali ngeliatin Kiko syuting, terus kan juga gatel gitu kan, aduh, ngerti gak sih, kayak aduh pengen acting deh gua gitu. Terus ngedeketin bos View. Tapi gua kayak, dan gua ngeliat View kayak, oh ini enak juga nih ya, kerjanya ini enak nih gitu. View itu kan cukup diligent gitu, kayak coba yuk ini shoot baju mana, jadi cukup detail perfeksionis gitu. Terus gue kayak, oh ini menarik juga nih, anak nih gini. Tiba-tiba sama View juga, series pertama gue. Jadi kayak, ya sama, itu salah satu doa yang terjamah juga. Gue ngeliat, kayaknya enak ya View ya. Terus Kiko bilang, iya emang enak kok. Dan gue emang pada saat itu kan transisi setelah pandemi itu kan transisi antara film ke series gitu. Jadi gue kayak, oh iya. Dan apa yang lo rasain, kenikmatan apa yang lo rasain ketika syuting series? Selain tadi syuting sehat ya? Enaknya tuh gini, kalau series itu gimana ya? Gue pernah sinetron, dan gue juga pernah film. Series itu ibaratnya sinetron yang dikawinin sama film. Jadi antar kru tuh lebih intim. Gara-gara biasa kan kalau film itu kan project 20 hari. Nah, jadi waktu bersama dengan krunya itu tuh nggak banyak, tidak sebanyak sinetron. Sedangkan kalau series ini yang tadi seperti yang gue bilang itu syutingnya itu 2-3 bulan. Nah, jadi untuk ketemu sama kru itu makin lama, tidak ada gap. Di sini tuh nggak ada gap antara kru sama pemain. Pemain tuh bisa bercanda dengan kru bisa bercanda dengan pemain. Kita semua rame banget. Ini bisa dibilang ini masuk ke dalam salah satu pengalaman syuting yang paling menyenangkan buat gua. Ditambah lagi ya itu produksinya proper. Jadi kalau waktu misalkan kalau orang yang nggak tahu sinetron kayak gimana tuh, sinetron kita kan harus cepat. Oke yuk ini pas sudah cut, oke langsung ganti baju, masuk baju, yuk action gitu lagi. 5 menit bener-bener ganti baju tuh 5 menit doang gitu. Dan lu harus cepet. Ayo. Itu kenapa bajunya itu kenapa kolornya di luar? Lu kira Superman gitu. Iya lupa kolornya di sini gitu. Pakai kostum super. Iya. Jadi nah kalau di series OTT ini nggak secepat itu, padat, tapi kayak ya itu produksi film, jadi kayak nggak bakal cepat karena oke, kita ganti set ya, tunggu dulu, kita berin ini dulu, kita berin setnya dulu, tapi ya tetap cepat, lebih cepat dari film gitu. Dan jadi menyenangkan banget. Dari itu ya, yang enaknya nggak diburu-buruin gitu tadi loh. Enak nggak diburu-buruin, jadi gue masih bisa keramas, masih bisa bilas gitu. Habis berenang tiba-tiba bilas. Mana nih? Bentar, gue bilas. Tapi ini udah tayang berapa episode? 3. Gimana respon di sosial media terutama buat karakter Bayu ini? Udah dapat belum lu baca-baca di sosmed? Sebentar, hari ini hari apa? Hari Selasa. Selasa ya? 4 berarti. Oke. Karena setiap Selasa sama Rabu. Oh iya. Nah yang 4 nih gue penasaran nih, karena yang ketiga itu beberapa orang tuh udah mulai. Jadi gini, kalau misalkan kalian ya, kalau nonton episode, kalau lu belum nonton ya? Belum. Nah ini gue kasih tau ya. Episode 1 itu tenang dulu. Pace episode 1 itu emang lama karena emang dikasih tahu informasi yang lu perlu tahunya. Oh iya. Episode 2 gue bisa jamin, dan orang-orang semua itu sampai di TikTok tuh sempet FYP juga beberapa klipnya. Oh iya. Episode 2 itu adalah momen dimana lo tuh bakal gregetan sama Saka dan Ana. Karena nih kembali lagi nih atasannya udah jadi bos mantannya gitu. Jadi bener-bener mantan dikerjain banget, dan itu mulai berantem kecil-kecilan yang gregetan, ada lucunya gitu. Banyak kan kalau misalkan lu nonton episode 2, tungguin scene lift. Itu yang paling banyak. Ada tuh udah beda-beda di TikTok tuh. Di TikTok udah banyak banget itu scene lift. Nah, episode 3 itu baru mulai Bayunya tuh. Bayu set boynya tuh baru ada. Nah, di episode 4 ini gue nggak tahu nih makanya, karena gue belum nonton. Harusnya gue nonton, tapi gue kan gue nonton nih, tapi bentar lu, gue ada kesempatan ke Tribun News. Oh, gue ke Tribun News.
Mantap, bagus. Tribun tuh gue suka banget. Bagus. Saya kaget loh. Gue udah checklist tuh Tribun News, ntar ada Tribun Manado tuh gue harus checklist tuh. Tribun Makassar gue Jauh checklist. banget ke Manado. Bagus. Gitu, gue belum nonton karena gue saking cintanya sama Tribun News gitu. Bagus. Sebenernya gue lagi sakit juga kan, kayak ada aku lagi sakit lagi. Kiku bilang, oh iya kamu lagi sakit, ya tapi aku udah ke Tribun. Jahat. Berdiri kamu sekarang gitu. Konten gue jadi jahat nih. Kiku bilang gitu, awas kamu gak ke Tribun ya. Aku talak kamu gitu kata Kiku. Buset. Rumah tangganya Kiku tuh cinta tergantung sama kantor gue. sama Tribun News ya. Sama Bayu kan, ayo kamu. Kan kamu mainin Bayu kan? Main Bayu, dan ini itu kan Bayu loh. Pakai celana pendek, ayo. Aduh, sampai fashionnya ditentuin. Baik. Tapi kalau ngomongin mantan tapi menikah, buat lu sendiri mantan seperti apa? Untuk ketika mantan tapi menikah ya, gue tuh lebih ke kayak, nah kalau gue ngelihatnya karena dari kacamatanya Bayu ya, jadi ini menarik banget nih, dari setiap media visit yang dilakukan sama gue, Aureli, Casey, atau Omar, Lania Vira juga termasuk, sama semua case deh, mereka semua tuh punya jawaban yang beda tentang mantan tapi menikah. Beneran. Jadi ada yang bilang mantan tuh harus di inilah, putusnya baik-baik lah. Ada juga yang ya mantan itu harusnya selesai aja lah, udah itu adalah chapter yang lalu gitu. Jangan baca buku 2 kali. Ada yang bilang ya mantan tuh harus di-maintain supaya dapat jatah gitu. Jatah mantan. Di-maintain. Enggak, itu jawaban dari dalam hati gua. Dia pamungkas yang lama. Nah, kalau jawaban gua tuh lebih ke ngeliatnya Bayu gitu. Jadi kalau gua ngeliat lu ketika suka sama orang, ingat kalau lu bisa suka sama satu orang, orang lain juga bisa suka sama orang itu. Jadi ya kembali lagi ada 2 tipe orang tuh, yang save the best for last atau take the best while it lasts. Mendingan lu ngomong sekarang, lu kunci sekarang gitu. Kalau lu ngomong sekarang, orang lain yang tadi mau ngomong udah keduluan. Karena lu udah ngomong, lu bisa telepon-teleponan, lu udah ada alasan kayak gua mau deketin lu, gua nelfon lu. Nah, ketika lu nelfon sama cewek lu itu, ada orang lain yang mau nelfon cewek itu, gak bisa. Nelfonnya sama Veronica. Iya dong. Iya. Maaf. Nomornya ada 7, sedang ditelepon sama orang lain gitu kan, ada gitunya. Orangnya lagi deketin. Hahaha gitu. Nyaman banget sih Veronica zaman sekarang nih. Di Bandung Veronica. Kayak gitu. Jadi kalau gue ngelihat mantan tapi menikah tuh adalah suara atau surat kecil untuk para friendzoners di luar sana. Orang-orang yang terjebak friendzone di luar sana untuk buka mata dan bangunlah. Gitu. Tapi kalau buat dari seorang Ge Pamungkas, mantan itu emang yang lu bagian mana yang harus di-maintain kah? Harus jangan baca buku 2 kali atau? Gue tuh sama mantan, nah menariknya gini, dari berapa kali gue pacaran itu, gue putus baik-baik sama mantan itu cuman jatuh bisa dihitung. 1, 2. Bentar ya, gue hitung dulu ya. Sama Rara baik-baik. Sebutin dulu sih. Rara baik-baik, sama Vina baik-baik. Enggak. Oli iya. Lu mau nyebut nama cuma takut nih biar disebut sendiri. Enggak kan nama pendek. 3 doang. Oh 3 doang. Cuma 3 doang. Sisanya tuh putus karena berantem. Yang 3 itu, satu putus karena LDR. Yang kedua putus gara-gara cintanya berat di ongkos. Gua tinggalnya di Cimbeluit, dia tinggal di Kopo. Waktu itu Kopo, kalau misalkan yang nggak tahu Kopo tuh jauh banget itu. Yang satunya lagi fokus belajar. Rara itu putus gara-gara kalau yang Rara putus gara-gara guanya merasa nggak cocok. Gitu. Jadi udah lumayan kayak sebulan terus tapi kayaknya nggak cocoknya kayak dipaksain nih gitu. Enggak. Gua cocoknya tuh sama temennya. Sama member gitu. Enggak lah. Enggak bercanda. Enggak begitu. Sisanya tuh putusnya gara-gara berantem, gara-gara ya kecewa gitu. Tapi lu percaya mantan bisa menikah nggak? Kayak mantan tapi menikah tuh lu percaya nggak? Untuk di orang lain percaya gue, tapi kalau di gue nggak. Karena gue sendiri nggak pernah balikan. Iya. Enggak, karena emang gue sendiri tuh gue nggak percaya sama konsep balikan. Oh gitu? Gue nggak pernah balikan. Jadi kalau gue ketika udah putus, gue bakal bilang, ya udah tapi gue nggak percaya balikan ya. Karena kalau menurut gue balikan tuh aneh banget. Kalau lu udah putus, artinya gagal. Udah nih, gitu. Lu nggak bisa balikan. Jadi gue kalau putus itu gue nggak pernah balikan.
Berarti lu nggak pernah kayak apa, lu nggak pernah diputusin ketika lu lagi sayang-sayangnya dan lu berharap untuk dia balik ke lu lagi tuh? Itu pernah, itu cuma sekali. Itu pas pertama kali gue pacaran. Iya. Jadi satu-satunya momen di mana gue diputusin itu cuman pas pertama kali gue pacaran itu. Gue lagi sayang-sayangnya diputusin, terus gue dengan bodohnya gue kira ya udah kelar, ya udah gue jadian sama cewek lain. Ternyata dia masih nah kalau dia itu yang tipikal putus nyambung gitu. Ternyata cuman ngomong putus aja. Ya udah kita putus aja deh. Tapi sebenarnya nggak putus. Gue kira itu putus beneran nih, ya udah. Gue deketin cewek. Terus ya dengan bodohnya gue yang kayak gue pamer ke orang-orang kalau gue udah lagi deket sama cewek ini supaya dia cemburu, taunya beneran cemburu terus cabut beneran gitu. Itu pas SD kalau nggak salah, pas SD. Enggak. Oh kayak SD itu sama guru agama? Enggak, itu lebih Apa guru agama? sama Pak Kodir. Bapak lagi. Enggak. Kali gue SD guru agama. Lebih ke sama guru olahraga. Jadi enggak, itu pas awal kuliah. Gue pacaran pertama tuh awal kuliah. Masa? Awal kuliah. Pas SMA itu gue gak berani untuk ngomong. Gak tahu cara PDKT sama cewek gimana. Gak berani gitu. Dan baru pacaran kuliah? Kuliah 2006. Percaya banget orang kayak percaya nggak percaya nih denger begini. Kayaknya. Tapi makanya temen gue tuh ada yang kayak, gue mantan 30. Itu ada juga. Kayak, umur berapa? 18, mantan 30. Buset, lu pacaran dari kapan lu? Sebelum reinkarnasi tuh. Enggak. Dari janin gue ketemu gitu. Kalau berapa gitu. lu 20? Enggak, gue belasan gue. Gue 19 ya? Enggak. 13, gue 13. Kiko tuh yang ke-13. Enggak, gue inget soalnya gue sama Bapak Iki kan deket banget. Terus Bapak Iki kan kayak, saya tuh laku loh waktu masih muda, saya tuh segini loh. Wah, gitu. Di bawah lu? Saya 13 om. Bapak di bawah lu? Enggak, bapaknya lebih banyak dikit. Ya, Bapak lebih banyak. Cuma segitu. Papa lebih banyak dikit. Papa kayak, kamu berarti gak laku amat, gak kayak saya gitu. Papa tuh ini. Banyak-banyakan mantan. Tapi makanya itu dia, gue tuh nggak percaya sama konsep mantan tapi menikah. Karena balikan aja gue nggak percaya. Walaupun di luar sana ya oke juga, banyak juga yang mantan tapi menikah gitu-gitu. Berarti ketika lu ditawarin series ini, ketika lu ngeliat judulnya jadi kayak apa namanya, apa nih kok emang ada kayak begini, sempat ada timbul pikiran kayak gitu tuh? Enggak, gara-gara ketika gue ditawarin pas gue baca sinopsis, gue langsung bilang ini gue pengen banget jadi Bayunya. Oh, langsung gitu ini. Iya, dan pas kan casting kan. Jadi pas casting itu, sebenarnya pas casting itu gue pas baca itu gue dikasih 2 skrip, satu Saka, satu Bayu. Mereka masih nyari-nyari, dan gue yakin Omar Daniel pun juga dikasih kayak gitu juga tuh. Nah, pada saat itu View udah paham kalau yang jadi Ana itu adalah Aureli. Aureli tuh emang udah Ana nih, kita lagi nyari Bayu dan Saka siapa. Pas yang Saka gue jelek-jelekin. Pas yang Bayu gue bagus-bagusin. Padahal pas yang Saka tuh kayak yang pas Bayu tuh gue kayak gue nangis, gue action lah apa gitu. Kayak seakan-akan udah pasti dapet Bayu. Seakan-akan kayak Bayu gue kayak gini, sampai gue robek baju udah gitu. Ada yang kayak gitu, yang menurut gue sih biasa aja gitu. Jadi berarti lu emang udah dari baca skrip itu langsung, gue pengen Bayu nih. Gue pengen Bayu nih gitu. Gue langsung, gue sholat, gue tiba-tiba ambil wudhu. Itu orang. Mungkin gitu, ya Allah. Mungkin dong. Lah kenapa? Lah kan beda dong. Gender fluid. Agak di sholat dong. Enggak juga ya. Ini gara-gara generasi woke ini nih. Capek gue. Iya jadi gitu. Tapi emang bener itu doa yang kejam. Gue kayak pengen banget nih karakter sad boy gitu. Dapet akhirnya. Tapi emang itu bener pas Saka tuh gue ya nggak jelek-jelekin. Gue kayak turunin berapa persen lah. Tapi pas Bayu tuh bener-bener gue kayak Bayu gitu. Itu berapa lama dari lu proses casting sampai diumumin lu dapet nih lu Bayu nih? Itu berapa ya? Lumayan. Seminggu, sebulan? Enggak, semenit sih. Orang pas denger, pas lihat Bayu nih, Bayu. Bagus banget, bravo gitu. Bravo. Kagak usah pakai mikir semenit. Acting kamu Ge Pamungkas, chef kiss, wah gitu. Dia ada gitu-gitunya kalau nggak salah. Kayak chef. Nggak, itu mungkin mingguan ya. Gue nggak tahu ya. Tapi nggak lebih dari sebulan sih. Nggak lebih, kayak udah tahu. Oke, ntar jadi Bayu, ntar syutingnya tuh di bulan ini bisa nggak gitu.
langsung. Oke. Sip. Oke, terakhir nih Mas G, buat lu closing statement nih. Apa yang menurut lu dan buat penonton semua, buat nonton paling menarik dari si Mantan Tapi Menikah ini? Paling menarik dari Mantan Tapi Menikah Dibanding ini series yang lainnya nih. apa? Dibanding series yang lainnya. Oke. Dibandingin series yang lainnya, Mantan Tapi Menikah tuh sangat amat bisa dinikmati. Tidak akan menimbulkan ketakutan karena series lainnya itu tentang pelakor. Oh iya, saingannya pelakor. Oke. Semuanya pelakor aja, ini ngelakor sana, ngelakor sini. Kayak laki orang tuh banyak loh. Kenapa cari udah nikah sih? Gitu. Iya. Mantan Tapi Menikah tuh memberikan ini loh, kayak memberikan alternatif, kayak lu nggak perlu ngerebut laki orang. Mantan lu kan ada, gitu. Kan mantan lu ada. Tapi Mantan Tapi Menikah tuh seperti apa ya? Manis sih. Kayak gua ngelihat hubungannya, apalagi performanya Omar sama Aureli ini manis banget. Kayak di episode 2 terutama, gua tuh kayak gregetan banget, kayak aduh nih unyu banget sih nih Aureli sama Saka gitu. Tapi ketika lu lagi ngerasa unyu-unyunya itu, terus lu ngelihat perilaku Bayu ke Ana, jadi lu bingung. Jadi tapi Bayu nih masa sih gitu, kayak ada harapan gitu, masa sih Bayu nggak sama Ana nih gitu. Itu tadi. Nah itu dia yang alasan kenapa teman-teman harus nonton ini. Soalnya tuh gue tuh suka di mana emosi gue tuh naik turun ketika nonton ini, kayak lu dibawa dalam roller coaster, tapi roller coaster of emotion gitu loh. Kalau gue suka di situ. Dan ditambah lagi looks-nya kece banget sih. Looks View tuh kayak lu nggak bakal bisa bedain ini Korea atau Indonesia ya. Waduh. Nggak bisa. Abisnya di dialog itu kan gue juga bakal ngomong Bicoso, Dega, ya cinca gitu. Aigo. Gitu. Yang gue tau Aigo doang. Lu kan Aigo doang. Iya. Daibak. Ada banyak banget di situ ya Koreanya. Tapi looks-nya bagus banget, ceritanya juga bagus, gergetan, gemesin gitu. Total berapa episode? Total itu ada 8 sih. Oh, 10 episode. Tayangnya setiap hari? Tayangnya itu setiap hari Selasa dan hari Rabu. Satu-satu? Kalau ya jadi ya seminggu keluar 2 episode lah. Oke, jadi 10 episode. Sekarang udah masuk episode Sekarang itu episode keempat. Hari ini persis episode keempat. Oke, siap. Jadi kayak itu gitu. dia teman-teman Tribuners. Jangan lupa nonton Mantan Tapi Menikah di View setiap hari Selasa dan Rabu tayang masing-masing satu episode, dan total ada 10 episode. Thank you Mas Gio udah main ke Tribun Corner. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk saya promosi di sini. Dan makasih buat Tribuners semua yang udah nonton, dan jangan lupa nonton konten-konten Tribun Corner lainnya. Bye bye.